Pustaka treat adalah kumpulan fungsi atau metode yang disediakan oleh suatu bahasa pemrograman atau sistem operasi untuk memungkinkan programmer membuat dan mengelola treat secara eksplisit. Treat sendiri adalah unit terkecil dari eksekusi program yang dapat berjalan secara independen dalam sebuah proses. Fungsi utama pustaka treat ada juga membuat treat baru yang memungkinkan programmer untuk menciptakan treat tambahan di dalam sebuah proses. Ada juga mengatur prioritas treat yang menentukan urutan eksekusi treat yang lebih dulu dijalankan. Dan juga ada menunggu treat selesai, yaitu membuat treat utama menunggu hingga treat lain selesai mengeksekusi. Selanjutnya juga ada mengatur sinkronasi treat, memastikan bahwa beberapa treat dapat mengakses sumber daya yang sama secara aman dan tanpa konflik. Selanjutnya, contoh pustaka treat. Yang pertama ada ptreats, yaitu pustaka treats yang paling umum digunakan pada sistem operasi berbasis Unix. Selanjutnya ada Windows API, yang menyediakan fungsi-fungsi untuk membuat dan mengelola treat pada sistem operasi Windows. Dan yang ketiga ada Java treat, kelas dan interface yang digunakan untuk pemrograman multithreading dalam bahasa Java. Selanjutnya ada keuntungan menggunakan pustaka treat. Peningkatan kinerja, memungkinkan program untuk memanfaatkan sumber daya CPU secara lebih efisien. Dan juga ada responsivitas yang lebih baik untuk mencegah program menjadi tidak responsif ketika sedang melakukan tugas yang memakan waktu lama. Dan juga yang terakhir ada struktur program yang lebih modular, memungkinkan programmer untuk memecah tugas-tugas yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Implicit reading. Implicit reading adalah teknik pemrograman di mana pembuatan dan pengelolaan treat dilakukan secara otomatis oleh runtime atau library, tanpa perlu campur tangan programmer secara eksplisit. Tujuannya adalah untuk menyederhanakan proses pemrograman multithreading dan memungkinkan programmer untuk fokus pada logika bisnis aplikasi. Contoh implicit reading adalah yaitu satu bahasa pemrograman fungsional, yaitu bahasa seperti Haskell dan Scala sering menggunakan implicit reading untuk mengelola paralelisme secara otomatis. Kedua, yaitu framework web, yaitu beberapa framework web modern seperti Node.js menggunakan event loop untuk menangani permintaan secara asinkronus yang dapat dianggap sebagai bentuk implicit reading. Ketiga, GPU programming, yaitu bahasa pemrograman seperti CUDA dan OpenCL menggunakan implicit reading untuk memanfaatkan ribuan thread yang ada di dalam GPU. Keuntungan implicit reading terbagi menjadi dua, yaitu kemudahan penggunaan, yaitu programmer tidak perlu menulis kode untuk membuat dan mengelola thread secara manual. Kedua, kinerja yang baik, yaitu runtime atau library biasanya dapat mengoptimalkan penggunaan thread secara lebih baik daripada programmer. Masalah threading. Pemrograman multithreading memang menawarkan banyak keuntungan, namun juga menghadirkan beberapa tantangan yang perlu diperhatikan, seperti race condition terjadi ketika dua atau lebih thread mengakses dan memodifikasi data yang sama secara bersamaan, sehingga menghasilkan hasil yang tidak terprediksi. Deadlock terjadi ketika dua atau lebih thread saling menunggu satu sama lain untuk menyelesaikan tugasnya, sehingga tidak ada thread yang dapat melanjutkan eksekusi. Live lock terjadi ketika dua atau lebih thread
terus-menerus mengubah statusnya dalam menghadapi perubahan status thread lain, sehingga tidak ada thread yang dapat membuat kemajuan. Solusi untuk mengatasi masalah threading. Yang pertama yaitu mutex, yaitu sebuah mekanisme untuk memastikan bahwa hanya satu thread yang dapat mengakses suatu sumber daya pada suatu waktu. Yang kedua yaitu semapur, sebuah mekanisme untuk mengontrol akses ke sejumlah sumber daya yang terbatas. Yang ketiga yaitu condition variable, yaitu sebuah mekanisme untuk memungkinkan thread menunggu hingga suatu kondisi tertentu terpenuhi. Nah, di sini contoh sederhana program multithreading menggunakan pthread, seperti yang kita lihat bersama di sini. Untuk penjelasannya, pthread create berfungsi untuk membuat thread baru, sedangkan pthread join berfungsi untuk menunggu thread selesai mengeksekusi. Contoh penggunaan thread dalam aplikasi nyata. Yang pertama, aplikasi server menerima dan memproses banyak permintaan klien secara simultan. Yang kedua, aplikasi game memungkinkan rendering grafis, pemrosesan fisika, dan input pengguna berjalan secara paralel. Yang ketiga, aplikasi pengolahan data membagi tugas pengolahan data menjadi beberapa bagian yang dapat dijalankan secara paralel. Untuk kesimpulannya, pustaka thread, implicit threading, dan masalah threading adalah konsep-konsep penting dalam pemrograman multithreading. Dengan memahami konsep-konsep ini, Anda dapat menulis program yang lebih efisien, responsif, dan andal. Pada section 4.4, pertanyaan yang pertama, apa saja dua pendekatan untuk mengimplementasikan pustaka thread? Ada dua cara utama untuk mengimplementasikan pustaka thread. Pendekatan pertama adalah menyediakan perpustakaan sepenuhnya di ruang pengguna tanpa dukungan kernel. Semua kode dan struktur data untuk perpustakaan ada di ruang pengguna. Ini berarti bahwa memanggil fungsi di perpustakaan menghasilkan panggilan fungsi lokal di ruang pengguna, dan bukan panggilan sistem. Pendekatan kedua adalah mengimplementasikan perpustakaan tingkat kernel yang didukung oleh sistem operasi. Dalam hal ini, kode dan struktur data untuk perpustakaan ada di ruang kernel. Memanggil fungsi di API untuk perpustakaan biasanya menghasilkan panggilan sistem ke kernel. Lalu pertanyaan yang kedua, apa saja 3 pustaka thread utama yang digunakan? Nah, di sini 3 pustaka thread utama yang digunakan saat ini adalah POSIX pthreads, Windows, dan juga Java. Selanjutnya ada di pertanyaan ketiga, benar atau salah? Pthreads biasanya hanya diimplementasikan pada sistem mirip Unix. Jawabannya adalah salah, karena threads Java biasanya diimplementasikan menggunakan Windows API, sistem Unix, Linux, dan macOS biasanya menggunakan pthreads. Dan pada pertanyaan yang keempat, benar atau salah, pthreads hanyalah sebuah spesifikasi, bukan sebuah implementasi. Jawabannya benar, karena pthreads mengacu pada standar POSIX yang mengidentifikasi API untuk pembuatan dan sinkronisasi threads. Ini adalah sebuah spesifikasi untuk perilaku threads, bukan penerapan. Perancangan sistem operasi dapat menerapkan spesifikasi dengan cara apapun yang mereka inginkan. Banyak sistem mengimplementasikan spesifikasi pthreads. Kebanyakan adalah sistem tipe Unix, termasuk Linux dan macOS. Meskipun Windows tidak mendukung pthreads secara asli, beberapa implementasi pihak ketiga untuk Windows tersedia. Selanjutnya, pertanyaan yang kelima.
Apa itu pthreads API? Untuk membuat threads, pthreads API adalah sekumpulan fungsi yang digunakan untuk membuat dan mengelola threads dalam aplikasi. Fungsi-fungsi ini termasuk pthreads create untuk membuat thread, pthreads join untuk menunggu thread selesai, dan pthreads exit untuk mengakhiri thread. Dan pertanyaan yang keenam, apa itu Windows API? Untuk membuat threads, Windows API menyediakan fungsi seperti create thread. Untuk membuat thread baru, wait for single object untuk menunggu thread selesai, dan exit thread untuk mengakhiri thread. Ini memungkinkan program untuk mengelola threading di aplikasi Windows. Dan pertanyaan yang terakhir pada section 4.4 yaitu pertanyaan yang ketujuh. Metode Java apa yang digunakan untuk mengalokasikan dan menginisialisasikan thread baru di JVM? Nah, di sini metode yang digunakan adalah memanggil metode start untuk objek thread yang baru melakukan dua hal, yaitu yang pertama mengalokasikan memori dan menginisialisasi thread baru di JVM. Jadi metode yang digunakan untuk mengalokasikan dan menginisialisasi thread itu adalah metode memanggil start. Dan juga di sini ada tambahan memanggil metode run itu untuk membuat thread memenuhi syarat untuk dijalankan oleh JVM. Section 4.5, pertanyaan pertama 4.16, berikan setidaknya dua teknik untuk mendukung threading implisit. Dua teknik untuk mendukung threading implisit itu adalah dengan mentransfer pembuatan dan pengelolaan threading dari pengembang aplikasi ke kompiler dan perpustakaan runtime. Pertanyaan kedua, 4.17, benar atau salah? Grand Central Dispatch hanya berfungsi untuk sistem operasi Mac OS X dan iOS Apple. Grand Central Dispatch (GCD) adalah teknologi yang dikembangkan oleh Apple untuk sistem operasi Mac OS dan iOS-nya. Ini adalah kombinasi dari perpustakaan runtime, API, dan ekstensi bahasa yang memungkinkan pengembang untuk mengidentifikasi bagian kode. Tugas berjalan secara paralel, seperti OpenMP. GCD mengelola sebagian besar detail threading. Section 4.6, yaitu pertanyaan pertama, benar atau salah semantik dari pemanggilan sistem fork dapat bervariasi pada sistem multithread? Jawabannya yaitu benar. Semantik dari pemanggilan sistem fork memang dapat bervariasi pada sistem multithread. Pada sistem yang menggunakan banyak thread, ketika suatu proses memanggil fork, hanya thread yang memanggil fork yang direplikasi ke dalam proses anak, sedangkan thread lainnya tidak. Pertanyaan kedua, apa saja dua skenario untuk membatalkan thread target? Jawabannya yaitu sebuah thread yang akan dibatalkan sering disebut sebagai thread target. Pembatalan thread target dapat terjadi dalam dua skenario yang berbeda. Satu, pembatalan asinkron. Satu thread segera mengakhiri thread target. Dua, pembatalan yang ditangguhkan. Thread target secara berkala memeriksa apakah itu harus dihentikan untuk mengakhiri dirinya sendiri secara teratur. Pertanyaan ketiga yaitu apa yang dimaksud dengan API pthreads untuk pembatalan thread. API pthreads PostFix menyediakan mekanisme untuk pembatalan thread yang memungkinkan satu thread meminta agar thread lain dihentikan eksekusinya. API ini menawarkan fleksibilitas dalam bagaimana dan kapan thread yang ditargetkan dapat dibatalkan dengan berbagai opsi dan fungsi terkait. Section 4.7, pertanyaan yang pertama, benar atau salah thread Windows menyediakan tumpukan pengguna dan kernel? Jawabannya ialah ya, benar.
Komponen umum dari thread meliputi tumpukan pengguna digunakan saat thread berjalan dalam mode pengguna, dan tumpukan kernel digunakan saat thread berjalan dalam mode kernel. Pertanyaan kedua, istilah apa yang digunakan Linux untuk merujuk pada suatu proses atau thread? Linux menggunakan istilah tugas daripada proses atau thread ketika mengacu pada aliran kontrol dalam suatu program.